Fokus sebentar, saya terangkan dulu. Angkat penanya, perhatikan. Saya tidak akan ulang ini ya. Perhatikan betul ya. Tapi asal katanya dalam bahasa Al-Quran, ini menunjukkan roh sudah masuk ke dalam jasad dan sudah bercampur dia. Ini mengisyaratkan bahwa, maaf, kepulangan kita bukan sekedar pulang biasa. Tapi akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kamu bawa saat pulang ini? Dan demi jiwa manusia yang telah kami sempurnakan penciptaannya. Saya ulang ya. Demi jiwa manusia yang telah kami sempurnakan penciptaannya. Ini bashar. Fokus sebentar, saya terangkan dulu. Angkat penanya, perhatikan. Saya tidak akan ulang ini ya. Perhatikan betul ya. Saat ini diciptakan, pertama Allah ciptakan dulu bentuk fisiknya. Di Quran surah 15 ayat 28. Fa idza sawaituhu, kalau saya kemudian sudah sempurnakan fisiknya. Nanti detailnya ada di hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. Kalau di Al-Arba'in, Anda punya kitab Al-Arba'in karangan Imam An-Nawawi, nomor hadis yang keempat, posisi paling kiri sebelah atas. Kata Nabi, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi, setiap kalian akan dibentuk di perut ibundanya saat di kandungan. Arba'ina yauman nutfah, 40 hari pertama baru pancaran spermatozoa dengan ovum, baru bertemu, berproses. Thumma yakunu mithla dzalika 'alaqah, 40 hari yang kedua berbentuk 'alaqah, zigot yang menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mithla dzalika mudghah, 40 hari ketiga, usia 4 bulan 120 hari kurang lebih, berbentuk mudghah, mudghah. Sudah mulai berbentuk satu daging sekunyahan, sudah ada bentuknya tuh. Di fisiknya dulu yang terbentuk. Ya. Bahkan ini sudah jadi istilah kedokteran tuh, mudghah. Ya, terambil dari bahasa hadis. Tayyib, 40 hari ketiga, 120 hari, 4 bulan. Di fisiknya sudah terbentuk, mulai ada kecil-kecil kelihatan. Thumma yursalu ilaihil malak, lalu diutus malaikat, fayanfukhu fihi ruh, maka diperintahkan untuk meniupkan roh. Jadi usia 4 bulan dalam kandungan, fisiknya dulu, roh baru ditiupkan. Sekarang perhatikan ya, ini yang sangat unik nih. Fokus betul. Fisik, usia 4 bulan, roh ditiupkan. Pelan-pelan. Kalau roh ini asalnya dari mana? Halo? Dari mana? Tahu dari mana? Baik, kita sepakati perjanjian kita kemarin ya. Kalau kita belum tahu, katakan apa? Allahu a'lam. Alhamdulillah. Roh asalnya dari mana? Masya Allah. Quran surah ke-17 ayat 85. Posisi paling kiri sebelah bawah. Wa yas'alunaka 'anir ruh, dan mereka banyak bertanya kepada Muhammad. Mereka banyak bertanya kepada Muhammad tentang roh. Dari mana dia berasal? Seperti apa hakikatnya? Qul, katakan Muhammad, ar-ruhu, qulir ruhu, urusan roh itu jangan banyak dipikirkan. Min amri rabbi, ketentuannya semua langsung berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Roh asalnya dari Allah. Fokus. Baik, kalau Allah itu suci tidak? Suci, ya. Baik tidak? Baik, semua yang berasal dari Allah pasti suci, pasti baik, dan memiliki segala kesempurnaan. Jadi ketika roh ditiupkan kepada fisik, dia membawa unsur-unsur kebaikan. Tadi yang disebut dengan takwa tadi. Puncak-puncak kebaikan. Jadi unsur ini membawa sifat-sifat kebaikan yang disebut dengan takwa. Pelan-pelan, fokus. Lalu dia masuk ke dalam fisik. Kalau fisik asalnya dari mana? Halo? Wallahu a'lam. Baik. Fisik itu tidak langsung dari Allah, tapi ada proses kimiawi di situ. Anda makan dari situ kan, dari makanan berbentuk kemudian mengalir jadi darah, jadi berbentuk daging dan sebagainya. Jelas sampai sini? Karena tidak langsung berasal dari Allah, ada proses kimiawi berlangsung, unsur campur tangan manusia di sini. Karena itu, bawaan dari fisik berbeda dengan bawaan roh. Maaf, seorang ibu yang mengandung, apakah setiap makanannya bisa dipastikan baik? Belum tentu. Kadang suaminya bawa rizki yang benar bagusnya, kadang bawa rizki yang haram, kadang bawa rizki yang syubhat, masuk ke dalam mulut ibunda yang tengah mengandung itu, masuk ke dalam rahimnya, berproses dalam dirinya. Makanya kata Nabi, setiap kalian berasal dari Adam, sedangkan Adam dari tanah, sedangkan tanah bermacam-macam warnanya. Ada yang baik, ada yang kotor, ada yang menghitam seperti lumpur. Yang kotor masuk ke dalam benih itu, ke dalam rahim ibunda yang tengah mengandung, maka ini yang paling berbahaya. Makanya ketika masuk ke sini ini bercampur.
Sudah ada dorongan-dorongan tidak baik dalam dirinya. Ini yang disebut dengan nafsu. Pelan-pelan. Karena itu, ketika roh masuk ke dalam fisik, perhatikan, roh wa yanfukhu fihi roh, ditiupkan roh kemudian ke dalam fisik. Begitu masuk ke dalam fisik, roh yang bersih ini menyatu dengan campuran ini, sehingga penyatuan ini melahirkan sesuatu yang baru. Sudah enggak satu warna lagi. Misal, ini apa? Halo? Baik ya, air. Ada dalam satu gelas plastik. Warnanya apa? Bening ya, baik. Warnanya bening. Kalau saya masukkan kopi jadi apa? Baik, kopi hitam jadi hitam. Kalau coklat, di coklat. Kalau susu, putih misalkan, susu putih. Baik, saya ilustrasikan begini. Ini air, anggap aja bagian dari roh, bening, bersih. Dicampur dengan tanah, dicampur dengan kopi, hitam dia. Dicampur dengan coklat, coklat dia. Dicampur dengan susu, putih dia. Fokus ya, ini sedikit agak rumit nih. Sedikit agak rumit. Demikian pula roh ketika masuk bercampur dengan jasad ya, fisik. Rohnya bersih, bening. Tapi ketika masuk ke dalam fisik yang kotor sumbernya, sering makan yang haram, bercampur di dalamnya, Masya Allah, suami punya aktivitas haram, istrinya jelek juga. Maka ketika masuk roh ke dalamnya, campurannya berubah hitam tuh. Ada yang kadang-kadang halal, kadang-kadang syubhat, kadang-kadang haram, coklat dia. Ada yang bersih, makanannya halal, dijaga terus, dijauhkan dari maksiat, putih dia. Maka ketika masuk sudah tidak bening lagi, sudah ada campuran di dalamnya. Jelas di sini? Maka ketika roh masuk ke dalam fisik itu, dirubah namanya oleh Allah. Dari roh menjadi nafas. Nafas. Sudah ada campuran di dalamnya. Nafas. Baik. Maka difirmankanlah kemudian ketika rohnya sudah masuk ke dalam jasadnya, fisiknya, maka itu tandanya nafasnya sudah terbentuk. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi nafas, mulai bernafas karena rohnya sudah mulai masuk. Jelas ya? Kalimat bahasa Indonesia nafas, mulai bernafas dari bahasa Arab, itu hanya menunjuk pada tanda kehidupan. Tapi asal katanya dalam bahasa Al-Quran, ini menunjukkan roh sudah masuk ke dalam jasad dan sudah bercampur dia. Karena roh membawa unsur kebaikan yang disebut dengan takwa tadi. Sedangkan fisik mengandung campuran unsur nafsu. Masih ingat nama lain nafsu tadi apa? Masih ingat di awal tadi saya tuliskan? Orang yang belajar terbagi pada 4 bagian. Ada yang cepat ingat, lambat lupa. Ada yang cepat ingat, cepat lupa. Ada yang lambat ingat, lambat lupa. Ada yang agak repot nih, lambat ingat, cepat lupa nih. Oh, ditulis-tulis baru ingat, setelah ingat langsung lupa nih. Masya Allah. Itu makan apa? Nama lain dari nafsu apa tadi? Fujur. Fujur. Ketika roh sudah masuk ke dalam fisik, ini bawa sifat takwa. Di sini ada nafsu atau disebut dengan fujur. Maka ketika mulai tercipta dengan sempurna nafasnya, difirmankan oleh Allah Quran surah 91 ayat 7 sampai 10 itu. Wa nafsi wa ma sawwaha. Dan demi nafas yang sudah sempurna penciptaannya. Maksudnya roh masuk ke dalam fisik. Kalau sudah masuk ke sini, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kami ilhamkan dalam nafas itu, maksudnya bercampur di dalamnya. Fujuraha, unsur fujur yang ada pada naungan fisik, wa taqwaha, unsur takwa yang ada dalam naungan roh. Maka bersatulah di situ potensi kebaikan yang dikenal dengan takwa tadi, potensi yang kurang baik yang dikenal dengan apa tadi? Nafsu atau fujur. Jelas sampai sini? Halo? Alhamdulillah. Saya tidak menginginkan kita berpisah kecuali kita paham ya. Memang yang awal-awal ini itu agak sedikit rumit nih, tapi kalau Anda perhatikan dengan baik, insya Allah bisa maksimal. Ya. Asal dihilangkan saja sifat mensana in corpore sano. Ya. Ustadz nerangin ke sana, Anda mikir ke sono, itu nggak akan nyambung tuh. Saya turunkan dulu nih. Baik. Manusia tercipta. Unsurnya fisik dimasuki oleh roh. Ini membawa sifat takwa yang baik, ini membawa sifat fujur atau nafsu. Kan? Perhatikan sini. Dalilnya Quran surah ke-91 ayat 7. Kalau roh sudah masuk ke dalam fisik, maka berubah dia namanya menjadi nafas.
Saya tes sebentar. Sudah bercampur ya. Maka mulai di situ dia beramal, beraktivitas, bekerja, menunaikan ketaatan atau keburukan. Ya. Sampai kemudian dia meninggal. Ada batasnya. Ya, batas usianya disebut dengan ajal. Ajal. Ya. Quran surah ke-7 ayat 34. Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Dan setiap umat itu bukan hanya personal, semuanya. Ya. Punya batas waktu kehidupan. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba waktunya, dia enggak bisa majukan atau bahkan mundurkan. Selesai, meninggal. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau orang meninggal itu yang dicabut, yang kembali kepada Allah apanya? Apanya? Awas, apanya? Tuh, 3 kali saya tanya salah semua tuh. Baik, ingat kalau belum tahu katakan apa? Apa yang dicabut? Tidak ada Allah Alam yang dicabut ya. Baik. Yang dicabut tuh bukan rohnya. Yang dicabut nafasnya. Makanya nafasnya hilang. Habis nafas meninggal. Dalilnya Quran surah ketiga ayat 185. Quran surah ketiga ayat 185. Bukan rohnya, tapi nafasnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafas itu akan mengalami maut. Maut itu ngambil nafasnya. Ingat. Ketika roh masuk ke dalam fisik, namanya berubah jadi nafas. Ini yang kemudian beraktivitas, yang beramal, mengumpulkan kebaikan, mengumpulkan segala hal, ini nafasnya. Jadi ingat, antara yang datang dengan yang pulang itu beda. Kalau datang dia belum bawa amalan, cuma ditiupkan aja. Ketika pulang dia bawa amal. Hati-hati, makanya yang datang dengan yang pulang itu sifatnya sudah lain. Datang dia bersih sekali, namanya roh. Tapi ketika kembali, hati-hati, sudah bercampur dengan keadaan dan membawa amalan. Karena sifatnya sudah membawa sesuatu, sudah berbeda dengan sifat ketika dia datang. Maka yang pulang, yang dibawa oleh maut itu disebut dengan nafas. Ini mengisyaratkan bahwa, maaf, kepulangan kita bukan sekedar pulang biasa, tapi akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kamu bawa saat pulang ini? Saat datang nggak begini, kenapa saat pulang kamu bawa sesuatu yang aneh? Ya, jelas di sini? Baik. Nanti kita jelaskan lebih dalam lagi. Dan kadang-kadang nafas disebut dengan roh, ya, sebagai nama umumnya, ya, sebagai nama umumnya. Sebentar, kita pelan-pelan sedikit ya, supaya mudah untuk dipahami. Saya tanya dulu, jelas sampai sini? Paham insya Allah?